أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda lihat? Bekas apa ini yang Anda lihat? Adakah kemiripannya dengan ini? Ini sebuah kalender dengan 3 lingkaran. Dan ini juga sebuah kalender dengan 3 lingkaran. Bagaimana dia bisa bersamaan? Yang menarik itu bagaimana ada desa Mesir di sini. Bagaimana di Pulau Kreta itu ada kebudayaan Jawa. Bagaimana di Bengkulu itu ada Gunung Mesir. Bagaimana di Lampung itu ada Mesir Ilir dan Mesir Udik. Bagaimana Sungai Nil itu terlebar di dunia. Sehingga tidak ada kesempatan Nabi Musa untuk menyeberangi Sungai Nil. Kemudian menyeberangi Laut Merah. Tidak ada kesempatan Nabi Musa lari menyeberangi Sungai Nil. Sungai Nil itu terlebar. Jadi kemana Nabi Musa itu lari? Dan kemana dia bawa Bani Israel menyeberangi laut? Itu sebuah pertanyaan. Nah, kalau sekarang ini, kalau dengan peta seperti ini, kira-kira Palestina itu di mana? Palestina itu kira-kira di Jawa Timur ini. Di sini. Palestina itu kira-kira di sini. Masjidil Aqsa itu ya di sini posisinya. Dengan peta seperti ini. Tetapi Allah tidak ingin orang-orang Yahudi bikin ribut di sini. Nah, kalau dia bikin ribut di sini, ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dia bikin ributnya di sana. Dia mengira bahwa Palestina itu di sini. Jadi dapat dikatakan kalau nanti Nabi Isa turun, dia turunnya di Jawa Timur. Atau di Jawa, di Pulau Jawa dia turun di sini dia. Karena posisi ini adalah posisi kembaran. Itu pesannya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tertipu dia. Ditipu oleh Allah. Kan wa makaru wa makarallah. Mereka bikin tipu daya, Allah balas tipu daya. Nah, kenapa sampai dibuat seperti itu? Karena sudah diramal bahwa mereka akan membuat kerusakan. Nah, ini yang ada kata-kata di tatsbiro untuk Bani Israel. Tatsbiro untuk Bani Israel. Apa itu tatsbiro? Di dalam surat Al-A'raf ayat 167 sudah dikatakan bahwa dan ketika Rabbmu memberitahu bahwa sesungguhnya dia akan bangkitkan atas mereka Bani Israel, hingga hari kiamat. Nah, kaum yang akan mengenakan kepada mereka azab yang jelek. Ini terjemahan versi Ahsan Al-Furqan.
1928. Nah, kalau kita betulkan ini temannya, sebenarnya bukan memberitahu di sini, mengumumkan. Juga ini bukan kaum, ini orang-orang. Man. Jadi kalau dilihat dari ini kan dari kata kuping kan. Nah, ini dia. Rabbmu mengumumkan bahwa sungguh dia akan bangkitkan atas mereka kepada hari kiamat orang-orang. Man, sini orang-orang. Jadi ada orang-orang nanti yang akan memberikan azab yang jelek sampai hari kiamat. Nah, ini sebenarnya yang memicu Bani Israel gelisah. Maka itu petanya disamarkan sama mereka. Sehingga dia tidak bisa bikin rusak negeri yang aman. Nah, di mana dikamuskan mengumumkan ini? Di sini, di surat At-Taubah ayat 3 ini. Dan satu pengumuman dari Allah. Nah, juga di surat tentang haji. Nah, dan umumkanlah kepada manusia untuk pergi haji. Jadi di situ dikamuskan kata umumkan itu. Ya. Dan satu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar. Dan umumkanlah kepada manusia untuk pergi haji. Jadi bukan memberitahu, juga ini karena kata-kata uzun ini kan artinya kuping. Nah, ketika Rabbmu mengumumkan bahwa sesungguhnya dia akan bangkitkan atas mereka pada hari kiamat. Hari kiamat. Bukan, kalau dalam bahasa Indonesianya kan hari kiamat. Hari kiamat itu bukan hari kehancuran. Hari berdiri maksudnya. Hari kiamat. Sebab kehancuran itu saat. Orang. Ada orang-orang. Man di sini orang-orang. Hasan mengatakan itu kaum yang akan mengenakan ini kepada kamu, kepada mereka Bani Israel jelek, azab yang jelek. Ini yang membuat Bani Israel resah karena itu ada di kitab dia. Nah, jadi dia cari-cari tuh siapa orang ini. Siapa orang-orang ini. Nah, makanya petanya diganti oleh Allah. Nah, di sini dia dikatakan di dalam surat ke-17 ini. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab. Maksudnya di dalam kitab dia. Sungguh kamu akan berbuat kerusakan di bumi 2 waktu. Nah, kalau terjemahan Hasan 2 kali. Nah, marah ini diartikan kali. Kalau saya bilang waktu. 2 waktu. Memang 2 kali, tapi yang dimaksud marah di sini waktu. Dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menolong. Nah, itu kita bisa lihat kan bagaimana Bani Israel ini sombong. Hanya Palestina terus ribut. Nah, di sini. Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari 2 itu, kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai penyiksaan keras. Kalau saya bilang ini Hitler. Ini udah kejadian. Ba'sin syadid. Penyiksaan nih Ba'sun ini. Syadid ini keras. Dahsyat. Nah,
Lalu mereka merajalela di celah-celah negeri. Nah, ini dia masuk Eropa. Merajalela di negeri-negeri ini udah masuk Eropa dulu, Hitler. Masuk ke Eropa. Dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan. Jadi Al-Quran udah bilang dilakukan, sudah dilakukan, udah ketok palu, kemudian terjadi. Udah nggak bisa ditunda lagi. Nah, kejadiannya setelah wahyu ini. Bukan berarti sebelum wahyu ini terjadi, bukan. Seperti Nabi Yusuf menerjemahkan mimpi orang yang dimakan kepalanya dengan burung, itu dibilang itu udah terjadi. Orang itu masih ada di penjara itu. Sudah ketok palu. Nah, kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka. Dan kami menggandakan kamu. Menggandakan kamu dalam karakter harta dan anak-anak buah tentara. Dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan. Ini sekarang ini terjadi di Palestina. Jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, adalah itu bagi kecelakaan diri kamu. (17:7b). Nah, ini dia 17:7c ini. Maka apabila datang perjanjian yang akhir, kami bangkitkan mereka, yang dibilang orang-orang tadi, untuk menjelekkan wajah-wajah kamu nih. Wujuhakum. So, ini kan jelek. Untuk menjelekkan wajah-wajah kamu. Ini pernah ditayangkan di televisi dulu sebelum Irak diserang Amerika. Itu dibilang bahwa orang suku Kurdi itu dihajar pakai senjata kimia oleh tentara Irak. Itu jelek sekali wajahnya. Pernah ada di TV-TV itu. Jadi senjata kimia dari Irak pernah membuat wajah suku Kurdi jelek. Nah, ini yang bikin takut Yahudi. Jadi senjata kimia itu yang dicari. Makanya Irak akhirnya dia diserang oleh Amerika. Dia cari senjata itu. Udah dibilang di sini, menjelekkan wajah-wajah kamu. Al-Quran tidak pernah salah wajah. Dan itu terjadi. Nah, dan supaya mereka masuk ke masjid itu seperti apa mereka telah memasukinya pada waktu yang pertama. Itu 17:7d. Nah, ini tatsbiro sekarang. Dia pertanyaan kan, tatsbiro itu apa? Nih, 17:7e ini. Dan supaya mereka memusnahkan. Ya, untuk memusnahkan kesombongan kamu dengan kemusnahan. Jadi dia akan memusnahkan kesombongannya Israel. Nah, dari sinilah muncul senjata pemusnah. Maka itu dicari-cari senjata pemusnah. Karena ayat Quran udah bilang. Senjata pemusnah. Jadi kata-kata pemusnah itu dari sini, tatsbiro. Nah, kamusnya itu di sini. Kaum Ad, kaum Samud, dan penduduk Ars. Ini kan sudah dibinasakan oleh Allah. Dan kurun-kurun di antara itu. Ini dia. Dan Ad, dan Samud, dan penduduk Aras, dan beberapa banyak kurun di antara itu. Nah, untuk tiap umat
kami telah tunjukkan perumpamaan-perumpamaan kepadanya. Dan tiap umat kami telah musnahkan dengan kemusnahan. Jadi contohnya itu adalah kemusnahan Ad, Samud, dan bendua aras itu, Tatsbiro. Kata Tatsbiro itu cuma 2 dalam Al-Quran. Di 17:7 itu dan di 17:7e ini dan di 25:39. Tatsbiro. Jadi untuk menjelekkan wajah kamu. Itu pesannya. Jadi akan datang nanti satu kelompok orang-orang yang akan menjelekkan wajah-wajah orang Israel. Dan untuk memusnahkan kesombongan kamu semusnah-musnahnya. Orang yang akan kenakan kepada mereka azab yang jelek. Itu Al-Quran. Nah, pesan moralnya adalah jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. Itu tausiah tentang ribut-ribut di Palestina. Peran yang turut mendorong gerobak kebangkitan Islam disebut pada 774b sebagai orang yang menolong. Ini kan, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Jadi ada perjuangan di jalan Allah. Nah, orang yang melindungi dan menolong. Jadi ada orang yang menolong. Nah, orang ini orang beriman yang lengkap. Haqqan. Nah, orang yang menolong ini akan dapat keampunan dan rezeki yang karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Akan dapat rezeki yang karim. Kalau dalam terjemahan Al-Sultannya, karim itu berbeda. Rezekinya berbeda. 22 bulan 5 2021. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta wajah-wajah mereka tidak tertutup kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itu ahli surga dan mereka kekal padanya. Semua itu adalah tafsir dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu setepat-tepat tafsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.